Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sebelumnya, kami dari kelompok 15 kelas C yang beranggotakan Alif Fruto Hadefa, NIM 122190089, dan teman saya. Dan saya Wahyu Kartika, NIM 122190111. Dan tidak lupa kami berterima kasih juga kepada Pak Irwan selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Industri. Terima kasih sekali lagi. Pada sesi kali ini kami akan menjelaskan mengenai rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja pada PT Gudang Garam Tbk di Kediri. Yang diawali dengan logo dari PT Gudang Garam Tbk. Seperti begini logo dari PT Gudang Garam Tbk. Kemudian pada sesi kali ini kami akan menjelaskan mengenai sejarah gambaran umum, visi dan misi, serta deskripsi geografis perusahaan dari PT Gudang Garam Tbk. Kemudian kedua nantinya ada struktur organisasi, proses manajemen, manajemen perencanaan dan pengendalian dari perusahaan PT Gudang Garam Tbk, yaitu bulan dan garam. Pada tahun 1958, gudang garam ditemukan. Pada awalnya, perusahaan rokok gudang garam ini bermula dari sebuah industri rumahan yang memproduksi pertama kali, yaitu SKL dan SKT. Kemudian pada tahun 1960, gudang garam membuka cabang. Memproduksi SKL dan SKT didirikan di 12 km arah tenggara kota Kediri guna memenuhi permintaan pasar yang kian meningkat. Setiap hari ada sekitar 200 orang karyawan melakukan perjalanan pulang pergi murah menuju Kediri menggunakan gerbong kereta api khusus yang dibiayai perusahaan. Kemudian pada tahun 1968, Gudang Garam membuka 2 unit lahan baru. Pada bulan 1968 didirikan unit produksi bernama unit 1 dan produksi kedua yaitu unit 2. Kemudian tahun 1969, Gudang Garam berubah dari industri rumah tangga menjadi firma. Unit produksi juga dipindah dari Gurah ke Kediri. Kemudian pada tahun 1991, Gudang Garam berubah dari firma menjadi perusahaan perseroan terbatas. Pada tahun yang sama juga, unit bantuan fasilitas dari pemerintah berupa penanaman modal dalam negeri atau PMDN yang semakin mendukung perkembangan usaha. Kemudian tahun 1999, Gudang Garam mengembangkan produk sigaret mesin atau SKM. Kemudian pada tahun 1990, Gudang Garam resmi menjadi saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya yang mengubah status menjadi perusahaan terbuka. Kemudian pada tahun 2002, Gudang Garam memproduksi jenis rokok baru bernama Kretek Mild yang ditutup dengan berdirinya Direktorat Produksi Gempol di Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian pada tahun 2013, Gudang Garam memperluas produksinya yang semula dari 1.000 meter persegi berkembang menjadi sekitar 208 hektar yang terletak di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri serta di wilayah Pasuruan. Kemudian pada bulan Januari 2013-nya mulai beroperasi gedung baru di Jakarta untuk menunjang proses produksi masing-masing produk. Gambaran umum perusahaan. Ini teman-teman bisa lihat dari bentuk perusahaan PT Gudang Garam, di mana perusahaan PT Gudang Garam ini didirikan oleh Surya Wonowijoyo. Jenis produk di PT Gudang Garam Tbk. Yang pertama yaitu sigaret kretek bintingan tangan, kemudian yang kedua yaitu sigaret kelompok kretek, kemudian yang ketiga sigaret kretek mesin, dan yang terakhir yaitu sigaret kretek mesin VTLR. Kemudian visi dan misi perusahaan, visinya yaitu menjadi perusahaan terkemuka kebanggaan nasional yang bertanggung jawab dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham, serta manfaat bagi segenap pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Visi yang pertama yaitu kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas, merupakan suatu kebahagiaan. Kedua yaitu kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman adalah prasyarat kesuksesan. Kemudian yang ketiga, kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama dengan orang lain.
Kemudian yang keempat yaitu karyawan adalah mitra usaha yang utama. Kemudian di sini kita melihat geografis dari PT Gudang Garam Tbk, di mana berlokasi dalam kantor pusatnya di Jalan Semampir 2/1 Kediri, Indonesia. Kemudian regional office-nya Jalan Jenderal Ahmad Yani 79 Jakarta, berlokasi kantor cabang Surabaya, terletak di Jalan Letjen Sutoyo nomor 55 Indonesia. Kemudian kantor distribusinya merupakan PT Surya Madistindo yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta, Indonesia. Merupakan strukturalisasi dan deskripsi tugas jabatan di PT Gudang Garam Tbk di Kediri. Di mana segala sesuatunya nanti akan dirapatkan melalui rapat umum pemegang saham. Kemudian perusahaan PT Gudang Garam ini dipimpin oleh dua jabatan, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, di mana Dewan Komisaris membawahi berbagai komisioner dan Direksi membawahi berbagai direktur. Deskripsi tugas dari yang ada di tugas jabatan yang ada di PT Gudang Garam Tbk. Dewan Komisaris bertugas mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dan berperan mengawasi manajemen perusahaan. Kemudian Dewan Direksi bertugas untuk memimpin dan mengelola perusahaan, di mana direksi ini tidak diperkenankan merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam perusahaan, kecuali atas persetujuan Dewan Komisaris dan rapat umum pemegang saham. Kemudian yang ketiga, Komite Audit merupakan komite independen yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tugas utamanya yaitu membantu Dewan Komisaris memastikan berjalan dan terpeliharanya praktik tata kelola perusahaan serta pengawasan perusahaan yang memadai. Kemudian yang keempat yaitu ada sekretaris perusahaan, memastikan agar perusahaan senantiasa mematuhi peraturan dan perundangan yang dikeluarkan oleh Badan Otoritas Pasar Modal. Kemudian ada Direktur SDM dan Pelayanan Umum membawahi 4 divisi, di mana 4 divisi ini memiliki tugasnya masing-masing. Divisi tersebut yaitu Divisi SDM, Divisi Pelayanan Umum, Divisi Transportasi, dan Divisi Teknik Umum. Kemudian Direktorat Pengolahan membawahi 4 divisi juga, di mana ada Divisi Pengolahan Tembakau, Divisi Pengolahan Cengkeh, Saus, dan Pengolahan. Kemudian Direktorat Sigaret Kretek Tangan membawahi 1 divisi saja, yaitu Divisi Sigaret Kretek Tangan. Kemudian ada Direktorat Sigaret Kretek Mesin membawahi 2 divisi, yaitu Divisi Sigaret Kretek Mesin dan Divisi Teknik Produksi. Kemudian ada Direktorat Grafika membawahi 3 divisi, yaitu Divisi Percetakan, Divisi Percetakan Umum, dan Penunjang. Kemudian ada Direktorat Pemasaran membawahi 3 divisi juga, yaitu Divisi Promosi dan Penjualan, Divisi Riset dan Analisa Pemasaran, serta Divisi Distribusi. Kemudian terakhir yaitu Direktorat Keuangan membawahi 2 divisi, yaitu Divisi Keuangan dan Divisi Akuntansi. Saya serahkan kepada teman saya, yaitu Wahyu. Silakan. Baik, untuk deskripsi tugas dan jabatan sudah dijelaskan oleh teman saya. Mungkin lanjut ke yang selanjutnya mengenai manajemen sumber daya manusia di PT Gudang Garam Tbk Kediri. Salah satu langkah strategis yang diambil oleh pihak perusahaan Gudang Garam ini adalah menanamkan investasi yang cukup besar pada program-program pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan secara profesional. Hal ini dilakukan untuk nantinya output dari program ini bisa meningkatkan value dari perusahaan itu sendiri, sehingga dari visi dan misi perusahaan itu tercapai dengan baik. Nah, untuk fungsi manajemen sumber daya manusia di PT Gudang Garam ini ada 3. Yang pertama itu promo karir, kemudian kompensasi, ketiga ada serikat kerja, lembaga triparti, dan badan triparti. Yang pertama saya jelaskan mengenai promo karir terlebih dahulu. Untuk promo karir ini jadi untuk karyawan itu ada 2, karyawan tetap dan karyawan tidak tetap gitu. Untuk karyawan yang tetap ini nantinya dari pihak perusahaan mengadakan istilahnya sembari bekerja ada program yang digunakan untuk seperti diberikan fasilitas untuk bisa berkuliah begitu. Nantinya setelah lulus atau mengembangkan pendidikannya bisa naik dari karir yang sebelumnya begitu. Nah, untuk kompensasi ini seperti adanya tunjangan gaji
fasilitas kesehatan dan lain sebagainya untuk kompensasi untuk serikat kerja, lembaga tripartit dan badan tripartit ini. Jadi pihak perusahaan dan serikat kerja itu udah kayak membuat perjanjian yang secara harmonis gitu untuk membentuk hubungan yang industrial begitu, yang didasarkan adanya Pancasila, sehingga dari adanya itu ada hubungan yang harmonis sehingga dapat menunjang eksistensi dari perusahaan itu sendiri. Mungkin lanjut Mas Alid. Oke, untuk selanjutnya ada sistem rekrutmen di PT Gudang Garam Tbk di Kediri ini. Ada dua yang dilakukan PT Gudang Garam untuk melakukan rekrutmen. Yang pertama internal source, yang kedua ada external source. Saya jelaskan terlebih dahulu mengenai internal source. Untuk singkatnya, internal source ini lebih mengedepankan dari internal perusahaan itu sendiri. Yang pertama ada promosi, kemudian rotasi dan demosi. Untuk promosi ini seperti naik jabatan begitu. Nah, untuk rotasi, jadi misalkan ada kekosongan jabatan di level yang sama antara seseorang, nah itu akan diisi oleh orang yang lain dengan jabatan yang sama. Begitu. Demosi itu turun jabatan, sehingga orang yang memiliki jabatan tinggi itu mengisi kekosongan jabatan yang mempunyai jabatan yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Nah, itu untuk demosi. Nah, untuk external source ini ada dua, yaitu sosialisasi dan yang kedua adalah lembaga pendidikan. Untuk sosialisasi ini lebih ke sosial media, seperti pempublikasian melalui Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Tak lupa juga dalam hal ini juga mengenai media cetak seperti tabloid, koran, surat kabar, dan sejenisnya, yaitu dilakukan untuk menjangkau seluruh calon tenaga yang memungkinkan untuk membuka salah satu media cetak ataupun sosial media yang ada begitu. Selain itu juga dalam sosialisasi ini juga dilakukan via karyawan. Jadi karyawan itu juga menyebarkan informasi tentang rekrutmen ini kepada setiap orang yang nantinya dari kenalan karyawan itu juga bisa menjadi apa ya, istilahnya tuh kayak kita punya teman dan teman itu tertarik, maka itu bisa menjadi potensi yang baik juga untuk perusahaan gitu. Yang kedua adalah lembaga pendidikan. Untuk lembaga pendidikan ini ya seperti pada perusahaan pada umumnya, jadi mereka Gudang Garam ini bekerja sama dengan perguruan tinggi atau sekolah vokasional yang nantinya akan memberikan tenaga SDM yang cukup baik untuk bisa bekerjasama di PT Gudang Garam ini. Begitu. Nah, untuk sistem seleksinya di PT Gudang Garam ini ada 5. Yang pertama, pengisian formulir. Untuk pengisian formulir ini lebih ke arah persyaratan secara administratif gitu. Jadi untuk tahap pertama ini calon tenaga kerja itu harus memenuhi persyaratan secara administrasi yang telah ditentukan sebelumnya, dan harus data yang diisi juga harus sesuai dengan data yang asli gitu, sehingga nantinya kesesuaian data ini juga dicek oleh perusahaan, dan apabila secara administrasi sudah benar dan kesesuaian data sudah cukup, maka lanjut ke langkah yang kedua, yaitu general test. Untuk general test ini ada 2 tes ada 3 subtes yang dilakukan, yang nantinya akan dikerjakan secara tes tertulis. Yang pertama itu ada tes numerical, kemudian dilanjutkan dengan tes berhitung, dan yang ketiga ada subtes verbal gitu. Nah, untuk general test ini dilakukan dengan sistem gugur. Jadi jadi yang dari urutan rendah nanti langsung gugur begitu. Untuk yang ketiga ada interview HRD. Nah, ini seperti pada umumnya untuk interview HRD, kalau untuk PT Gudang Garam ini dilakukan dengan metode STAR dan CMB. Jadi dari PT Gudang Garam ini menggunakan metode STAR dan CMB ini untuk melihat segala kemampuan yang ada di setiap calon tenaga kerja. Jadi untuk metode ini tuh lebih kayak menyusun pertanyaan-pertanyaan yang mendeskripsikan kerjaan apa saja yang sudah
kandidat tersebut lakukan di masa lampau. Jadi base-nya tuh di masa lampau. Kemudian dari adanya itu tuh dikembangkan, atau lebih tepatnya bagaimana mereka bereaksi terhadap situasi tertentu dalam sebuah pekerjaan. Nah, begitu. Nah, untuk interview high risk seperti itu, yang selanjutnya ada medical check up. Untuk medical check up ini ya seperti biasanya, jadi setiap calon tenaga kerja itu dicek untuk kesehatannya, apakah sudah baik atau sudah memenuhi kriteria tertentu atau tidak begitu. Setelah sudah cocok dan dinyatakan sehat, maka lanjut ke langkah selanjutnya yaitu offering. Nah, offering ini sebenarnya kayak surat apa ya, penawaran begitulah. Yang nantinya dari pekerja itu juga bisa melakukan penawaran kepada pihak perusahaan. Ketika memang sudah disetujui, maka dilakukan kontrak. Nah, untuk sistem penempatan tenaga kerja di PT Gudang Garam Tbk Kediri ini lebih tepatnya menganut prinsip the right man in the right place and the right man behind the right job. Jadi ini disesuaikan dengan keahlian dan kemampuan calon tenaga kerja. Misal dia mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang pemasaran, ya maka calon tenaga kerja itu ditempatkan di bidang pemasaran gitu. Nah, untuk penempatan kerja untuk jabatan-jabatan tertentu, misal kayak Dewan Direksi, kemudian Komite Audit dan sejenisnya yang mempunyai jabatan yang cukup tinggi gitu, itulah. Nah, itu biasanya dilakukan FNP atau fit and proper test gitu kan. Atau enggak dilakukan assessment gitu, pengujian, istilahnya begitu. Mungkin lanjut Mas Alid. Nah, untuk kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa memang PT Gudang Garam ini telah melakukan rekrutmen tenaga kerja dengan cara yang sangat efektif. Bisa dilihat sebelumnya saya jelaskan memang dari sistem rekrutmen ini menggunakan dua metode, yaitu internal source dan external source. Jadi ini bisa menjangkau seluruh calon tenaga kerja yang seluas mungkin dan bisa memberikan potensi tenaga kerja dimanapun berada gitu. Untuk seleksi tenaga kerja yang dilakukan pada PT Gudang Garam ini ada 5 tahap. Yang pertama adalah pengisian formulir yang secara administrasi tadi, kemudian dilanjut general test yang mempunyai kemampuan dengan tes tertulis begitu. Kemudian yang ketiga interview HRD, yang keempat ada medical check up mengenai kesehatan, yang ketiga ada offering atau penawaran. Nah, untuk penempatannya di PT Gudang Garam ini sesuai dengan prinsipnya yang saya sebutkan tadi, the right man in the right place and the right man behind the right job. Jadi segala kemampuan, segala keahlian yang dimiliki setiap kerja itu nantinya akan disesuaikan dengan bidang yang menjadi pekerjaan nantinya. Gitu. Nah, ada beberapa saran dari kami untuk saran yang pertama, yaitu mengenai pelaksanaan tenaga kerja pada PT Gudang ini dilakukan secara di pelaksanaan rekrutmen, seleksi dan lain sebagainya itu dilakukan secara objektif dan transparan, sehingga dari setiap pekerja yang mendaftar itu sudah cukup jelas nih apa parameter yang menyebabkan saya tidak lolos, apa parameter yang menyebabkan saya diterima begitu. Selain itu juga dari PT Gudang Garam ini lebih peduli dengan masalah pengangguran yang ada di sekitar. Nah, maksudnya dari PT Gudang Garam ini lebih membuka lowongan pekerjaan yang lebih buat masyarakat sekitar di Kediri ini, sehingga angka pengangguran di Kediri ini bisa lebih minimal. Kemudian dari yang ketiga, agar PT Gudang Garam Kediri dalam melakukan rekrutmen tenaga kerja tidak hanya melalui perguruan tinggi terkemuka saja, kan, tetapi juga dari semua lembaga pendidikan tinggi yang ada, terutama ada di lingkup perusahaan. Nah, seperti banyak nih perusahaan yang hanya membuka lowongan pekerjaan untuk universitas yang ternama, misalkan hanya dari UI, dari Unpad, dan lain sebagainya, yang mempunyai istilahnya akreditasi yang cukup baik. Jangan lupa, maka itu dari PT Gudang Garam ini ya jangan sebelah mata untuk melihat sebuah universitas. Baiknya
kita harus melihat juga universitas yang ada di daerah Kediri ini, sehingga ya banyak potensi yang dapat dimaksimalkan dari universitas yang ada di Kediri. Baik, seperti itu aja. Baik, baik, terima kasih dari kelompok 15 kelas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.